akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Umi Nusfirat Tantansia. Kabar sehat ya teman-teman sekalian? Video saya kali ini lagi-lagi ingin bercerita tentang Bani Israil. Di video yang lalu saya pernah bercerita tentang Bani Israil yang keluar dari perbudakan bangsa Kipti, bangsa Mesir. Nah, kali ini episode lainnya tentang Bani Israil. Di surat Al-Baqarah 246 kalau nggak salah, 247, 248, 249. Nah, itu cerita tentang Bani Israil lagi. Di situ diceritakan saat itu ada seorang nabi namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel ini tinggalnya di Palestina. Beliau pada saat itu diperintah oleh Allah untuk menjadikan seseorang yang bernama Tolut menjadi seorang raja. Sayangnya Tolut ini orangnya miskin, tidak pangkat. Jadi orang-orang Palestina ini juga termasuk anak turunnya Bani Israil protes. Kenapa harus Tolut yang dijadikan raja? Karena Tolut itu kan orangnya miskin, tidak pangkat, tidak punya kekuasaan. Apa jawabnya Nabi Samuel? Ini semua perintah dari Allah. Walaupun Tolut ini tidak mempunyai kekuasaan, tidak punya harta, tapi Allah memberikan kelebihan pada Tolut, yaitu kekuatan jasmani yang luar biasa. Memiliki kekuatan yang luar biasa si Tolut ini tadi. Dan pula Tolut ini diberi satu tanda bahwa Tolut pantas menjadi raja. Pada suatu saat nanti Tolut ini akan kedatangan malaikat. Malaikat ini membawa satu peti yang berisi tanda-tanda kebesaran Allah. Apa saja isi dari peti yang dibawa oleh malaikat? Nah, di dalam peti itu ada bekas sorbannya Nabi Harun. Ada tongkatnya Nabi Musa. Nah, ada pula di dalamnya itu baju yang pernah dikenakan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar oleh Raja Lalim pada saat itu. Kemudian ada lembaran asli dari Taurat. Nah, Allah memberikan peti ini kepada Tolut. Menurut ilham wahyu dari Allah, siapapun yang mendapatkan peti ini, dialah yang pantas menjadi raja. Akhirnya orang-orang Palestina pada saat itu mau tidak mau menerima Tolut sebagai raja. Kemudian perintah selanjutnya dari Allah pada Tolut adalah membawa pasukannya keluar dari Palestina untuk berperang dengan Jalut. Jalut ini juga Bani Israil, tapi di luar Palestina. Terjadilah pertempuran, ribuan pasukan dibawa keluar oleh Raja Tolut, bertempur di satu tempat, bertemu dengan Raja Jalut. Di dalam pasukan Tolut ini tadi ada seorang pemuda namanya Daud. Pemuda Daud ikut berperang antara pasukan Tolut dan pasukan Jalut.
Dalam perjalanan menuju satu titik pertempuran, ada satu ujian untuk prajuritnya Tolut. Nanti kalian akan menemukan satu sungai atau satu danau. Dilarang minum dari air itu dengan banyak. Boleh minum hanya 3 cauan. Nah, karena perjalanan pada zaman dulu itu adalah perjalanan yang luar biasa sulitnya, sampailah di danau itu. Banyak pasukan yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, meminum air sebanyak-banyaknya. Hanya ada 313 prajurit yang taat pada perintah Tolut, termasuk Daud, pemuda Daud. Yang lainnya akhirnya merasa lemas, tidak kuat untuk berperang kembali. Tapi karena sudah ada perjanjian untuk perang di satu titik, akhirnya terjadilah perang. Awalnya pasukan Tolut kalah telak dari pasukan Jalut. Tidak ada yang bisa menahan sepak terjangnya Jalut. Jalut ini digambarkan seorang tinggi besar, bahkan dianggap seorang raksasa saking besarnya. Allah memberi ilham pada Daud remaja untuk membunuh, untuk apa ya? Bukan membunuh awalnya, hanya ingin dari jiwa seorang pemuda ini ingin ikut berperang. Tapi tidak bawa tombak, tidak bawa pedang. Daud remaja hanya membawa ketapel. Apa itu ketapel? Satu alat permainan anak-anak. Dia memungut satu batu, kemudian ketapelnya ini ditujukan ke Jalut. Dilalah Allah paring. Sekali kena ketapel Daud, rubuhlah atau robohlah atau binasalah. Sorry, saya sering buat video tahu-tahu tercekik lehernya. Jalut tahu-tahu oleh Allah dimatikan di saat itu. Biasanya satu pasukan kalau pemimpinnya itu binasa, tewas, maka prajuritnya akan kocar-kacir. Terjadi juga dengan prajuritnya Jalut. Akhirnya mereka menyerah dan menganggap Daud sebagai pemimpin mereka. Akhirnya waktu berjalan, terus berjalan, orang-orang Bani Israel, bekas prajuritnya Jalut, sangat mengidolakan si Daud remaja ini. Akhirnya Bani Israel pada saat itu, atau terkenal dengan sebutan Yahudi, mengangkat Daud menjadi rajanya. Teman-teman sekalian, anak turun Tolut atau orang-orang Bani Israel yang di dalam Palestina itu tidak setuju kalau Daud menjadi raja mereka. Akhirnya tidak bisa mensatukan Bani Israel. Bani Israel yang di dalam, yang disebut Palestina, dengan kehidupan mereka. Nah, orang-orang Bani Israel di luar Palestina yang terkenal dengan sebutan Yahudi menganggap atau mengangkat Daud sebagai raja mereka, Raja Daud. Karena orang-orang Palestina tidak mau menerima Daud sebagai raja, akhirnya Nabi Daud rajanya itu ada di satu daerah namanya Hebron. Teman-teman, Hebron sekarang ini tempat makamnya Nabi Ibrahim. Maaf, saya agak kurang konsentrasi. Selama 7 tahun Nabi Daud itu menjadi raja orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi selama 7 tahun ya bertempat di Hebron. Akhirnya dengan usaha yang luar biasa, Nabi Daud bisa menyatukan Bani Israel yang di luar dan yang di dalam. Mereka akhirnya bersatu. Karena bersatu, kerajaannya Nabi Daud pindahlah ke Yerusalem. Yerusalem sekarang menjadi kota tua selama 33 tahun. Otomatis Nabi Daud
menjadi raja orang-orang Bani Israel, raja Yahudi, Nasrani pada saat itu selama 40 tahun. Lama ya, 40 tahun. Ada sisi cerita Nabi Daud lainnya yang agak menarik juga ya. Setelah bisa menyatukan Bani Israel selama 33 tahun, 40 tahun dengan Hebron, itu Nabi Daud mempunyai 99 istri. Banyak ya, 99 istri. Pada suatu hari Nabi Daud lagi santai di kerajaannya, di taman kerajaannya. Tiba-tiba beliau melihat satu ekor belalang. Belalang yang luar biasa, aneh dibandingkan dengan yang lain, yaitu berwarna emas. Belalang emas. Nabi Daud penasaran, ada apa ini kok saya melihat belalang emas. Diikutilah si belalang emas ini, ingin ditangkap oleh beliau. Ketika mau menangkap, lolos lagi, terus saking penasarannya, masuklah belalang emas ini ke satu rumah salah satu panglima perangnya. Terus dimasuki ke dalam rumahnya, sampailah ke satu ruangan, yaitu kamar mandi. Nah, di dalam kamar mandi ini, teman-teman sekalian, kebetulan istri panglima perangnya ini sedang mandi. Biasa, kelemahan seorang laki-laki adalah perempuan. Melihat istri panglimanya begitu cantik, ada niat di dalam hatinya. Wow, cantik sekali perempuan ini. Nah, saking terpesonanya, lupa sebentar Nabi Daud tentang belalang emasnya. Setelah tersadar, dilihat belalang emasnya itu sudah tidak ada. Malu Nabi Daud kembalilah ke kerajaannya. Ternyata peristiwa yang sekejap itu membuat Nabi Daud selalu teringat akan kecantikan istri dari seorang panglimanya. Akhirnya Nabi Daud mempunyai pikiran, seandainya saja saya mempunyai istri dia, betapa bahagianya. Mungkin seperti itu pikirannya. Akhirnya Nabi Daud mempunyai satu pikiran yang kurang baik. Pada suatu saat nanti aku akan mengirim si suami perempuan ini, panglima perangnya, ke satu peperangan. Kalau umpamanya panglima perangnya ini terbunuh, otomatis kan istrinya menjadi janda dan akan aku sunting. Ini pikiran Nabi Daud. Dan benar-benar dilaksanakan. Suatu hari diperintahlah panglima perangnya ini untuk berperang. Dilalah, gugur, benar-benar gugur di medan perang. Akhirnya istrinya menjadi janda dan disunting oleh Nabi Daud. Kenapa? Menjadi 100 istrinya. Luar biasa, 100 orang istrinya. Memang Nabi Daud terkenal dengan kekuatannya, ya, kemudian suaranya sangat merdu Nabi Daud itu. Saking merdunya ketika Nabi Daud berdendang, ya, membacakan kitab Zaburnya, itu helai daun yang sudah kuning ketika ingin jatuh berhenti mendengar merdunya suara Nabi Daud. Saking merdunya. Dan insya Allah nanti orang-orang iman yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, suaranya semerdu Nabi Daud. Waktu terus berjalan dengan kesibukan mengelola kerajaannya, dengan kerutinan berbagi cerita dengan rakyatnya, ya, yang selalu dikerjakan adalah rapat di Balairu untuk mendengar laporan dari penggawa-penggawanya tentang situasi kerajaan, situasi masyarakat pada saat itu. Nah, ketika pada suatu saat Nabi Daud sedang bermusyawarah dengan para hulu balangnya, tahu-tahu datang 2 orang laki-laki yang tidak dikenal, menerobos masuk
ketika geger kenapa dua orang masuk ini, Nabi Daud mengatakan, biarlah antar dua orang itu ke hadapan saya. Apa yang terjadi pada mereka berdua? Akhirnya dua orang laki-laki ini menghadap, yang salah satu bercerita, ya nabiku, Nabi Allah, wahai Nabi Daud, ini loh tetangga saya. Tetangga saya ini mempunyai 99 ekor kambing. Sedangkan saya hanya punya satu. Kok tega-teganya ini loh tetangga saya ini mengambil kambing saya yang satu. Akhirnya genaplah dia mempunyai 100 ekor kambing. Mendengar cerita dua orang laki-laki ini, Nabi Daud tersadar. Rupanya Allah sedang mengingatkan dia akan kesalahannya ketika punya niat menyuruh panglima perangnya untuk perang. Malu akan cerita dua orang laki-laki ini, akhirnya Nabi Daud itu sujud di hadapan Allah, sujud di satu tempat ya untuk tobat akan kesalahannya. Sampai beberapa waktu, ada yang menceritakan di hadis sampai 40 hari 40 malam Nabi Daud sujud tidak berdiri sampai mendengar jawaban dari Allah, menerima tobatnya. Setelah berhasil diterima tobatnya, kemudian Nabi Daud berjanji pada dirinya sendiri untuk melaksanakan puasa sampai hari akhirnya, yaitu sehari puasa sehari tidak, dan terkenal dengan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ini teman-teman sekalian, kalau kuat silahkan ikut. Semua puasa sunnah ada di dalam puasa Nabi Daud. Teman-teman sekalian, inilah cerita tentang Nabi Daud, cerita tentang Bani Israel. Mudah-mudahan cerita ini juga membuat kita sadar bahwa keserakahan itu tidak baik, walaupun ada di seorang nabi. Tapi alhamdulillah dalam ceritanya, dalam hadisnya, di akhir kehidupannya Nabi Daud tobat akan kesalahannya. Itulah teman-teman sekalian, setiap manusia pasti bersalah, walaupun itu seorang nabi. Apalagi kita manusia biasa. Tapi yang paling baik adalah ketika kita melakukan satu kesalahan, ya, cepat-cepat bertobat pada Allah. Karena Allah senang pada hamba-hambanya yang bertobat, dan malah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian dengan tobat yang baik, alias jangan lagi mengerjakan. Bagaimana teman-teman cerita tentang Nabi Daud dengan belalang emasnya? Oleh Allah, Nabi Daud dikasih satu kitab yang terkenal dengan kitab Zabur, dituliskan nanti oleh anaknya yang bernama Nabi Sulaiman. Bagaimana teman-teman cerita tentang saya? Mudah-mudahan membuat bekal lebih banyak wawasan hidup kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.